Ayo jadi wakaf bareng. Ngerti wakaf? Berani wakaf? Dukung kami. Subscribe, like, comment, and share. Nah, ini ada beberapa catatan-catatan yang kita lihat di sini. Ini kita bisa melihat bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Wakaf dan peraturan pelaksanaan yang ada di bawahnya, gitu ya, itu memang belum mengatur secara tegas yang terkait dengan pejabat pembuat akte ikrar wakaf pada wakaf kekayaan intelektual. Nah, ini perlu ada ketentuan yang lebih lanjut ya. Setelah kita teman-teman KI mengkaji seperti itu, memang belum ada hal-hal yang mengatur hal seperti ini. Dan kemudian kita bisa melihat di sini bahwa masa berlaku kekayaan intelektual itu juga harus dipertimbangkan dalam perjanjian-perjanjiannya. Dan artinya mekanisme atau teknisnya itu juga perlu dipertimbangkan. Seperti contohnya tadi kalau seperti merek, jangka waktunya 10 tahun, lalu kemudian ketika merek ini diwakafkan, lalu setelah mendekati masa 10 tahun, siapa yang akan melakukan perpanjangannya? Bagaimana mekanisme perpanjangannya? Siapa yang akan melakukan itu? Gitu kan? Nah, ini yang perlu atau bagaimana mekanismenya. Nah, tentunya juga ini harus diperhatikan. Kalau tadi paten sudah dijelaskan bahwa ada hal-hal yang memang harus dipertimbangkan terkait dengan biaya tahunan. Nah, biaya-biaya tahunan ini juga harus dipertimbangkan siapa yang akan melakukan pembayaran biaya tahunan, gitu ya. Artinya itu hal-hal teknis yang memang mungkin harus diperhatikan ketika ada perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan masalah ketika ini diwakafkan. Kemudian ada lagi hal lain yang kita bisa melihat, belum ada hal khusus yang ketentuan yang lebih lanjut mengenai ketentuan operasional tadi. Ini juga perlu dipertimbangkan, yang perlu mungkin kita duduk bersama ya terkait dengan masalah hal-hal teknis seperti ini. Dan memang juga ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa memang bukti-bukti kepemilikan itu juga menjadi penting ketika akan dilakukan perjanjian untuk wakaf tadi. Jadi umpamanya kalau seandainya seseorang punya merek, dia harus dipertimbangkan tadi hal-hal teknisnya dan juga hak cipta. Ya. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita bisa melihat di sini. Ini bisa menjadi catatan kita, artinya bahwa memang secara prinsip hukum KI bahwa memang objek kekayaan intelektual dapat diwakafkan, namun tadi perlu ada perhatian-perhatian yang diperhatikan beberapa hal-hal yang saya sampaikan tadi. Ya, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lebih banyak diskusi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agung Damar Sasongko atas materi yang disampaikan. Luar biasa sekali. Jadi ada banyak hal baru. Jadi penjelasan tentang apa-apa saja jenis hak atas kekayaan intelektual, kemudian juga bagaimana pengaturannya di dalam wakaf, dan memang masih belum ada Pak ya tercatat di Direktorat Kekayaan Intelektual, karena juga ternyata aturan teknisnya masih belum ada. Baik, kita ke sesi tanya jawab Pak Agung. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari ini lewat direct message ke saya. Apakah di Dirjen Haki sudah ada administrasi atau pencatatan khusus terkait haki yang diwakafkan, sebagaimana di BPN ada sertifikat tanah. Jadi maksudnya kalau di BPN ketika kita wakaf tanah itu kan ada sertifikat tanah yang dengan status wakaf. Nah, apakah di Dirjen Haki itu ada semacam sertifikat atau administrasi yang seperti itu? Mungkin itu dulu, Pak. Ya, jadi kalau memang kalau kita melihat dari tadi yang pencatatan KI yang terkait dengan diwakafkan, ya, sampai sejauh ini kita belum melihat adanya pencatatan itu, Pak.
belum ada yang mencatatkan mengenai itu diwakafkan. Karena juga seperti yang saya katakan tadi, mungkin kendala-kendala itu yang terkait dengan mekanisme teknisnya tadi, Pak. Itu yang mungkin belum diatur. Karena kan tadi seperti contohnya ini ada pertanyaan juga yang saya baca, apakah haki paten merek yang diwakafkan perlindungan menjadi selamanya? Jadi kan seperti contohnya begini, ketika paten ini kan hak eksklusifnya itu kalau paten biasa 20 tahun, paten sederhana 10 tahun. Ketika paten biasa itu sudah habis masa berlakunya, maka menjadi public domain. Semua orang boleh pakai. Demikian juga kalau merek, dia nggak diperpanjang jangka waktu perlindungannya, sertifikatnya nggak diperpanjang begitu ya, maka itu menjadi public domain kalau nggak diperpanjang. Kemudian kalau hak cipta, ya, untuk karya-karya yang bersifat orisinal itu kan seumur hidup pencipta plus 70 tahun. Begitu penciptanya meninggal, maka selanjutnya adalah perlindungannya 70 tahun. Nah, ketika ini hak cipta tadi ada jangka waktunya juga, Pak. Nah, setelah lewat 70 tahun tadi bagaimana? Ya tentunya bisa menjadi public domain. Nah, ini yang harus dipertimbangkan, Pak. Iya, betul. Memang harus ada pengaturan ya. Karena juga bertepatan saat ini sedang ada diskusi publik tentang amandemen wakaf. Harapkan kendala-kendala dari wakaf haki ini bisa ditanggulangi. Terima kasih, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya masih via DM, Pak. Kalau kita amati saat ini, Pak, banyak sekali e-book dari buku-buku, Pak, baik buku terbitan lama, terbitan baru. Kemudian kita kalau di grup WA, kita juga sering mendapatkan share PDF dari majalah atau koran yang terbit di hari yang sama. Nah, bagaimana dengan haki atas hal-hal seperti itu? Apakah boleh atau bagaimana? Iya, artinya gini, Pak. Yang maksud tadi PDF tadi, misalkan buku terbitan lama, terbitan baru, kemudian koran, majalah itu, apakah itu juga ada perlindungan haki di situ atau public domain atau gimana, Pak? Iya, jadi gini, kalau kita melihat dari objek dari hak cipta seperti buku tadi, Pak, itu kan perlindungannya adalah seumur hidup pencipta plus 70 tahun, gitu ya. Nah, sekarang ketika kalau kita bisa melihat perlindungannya tadi kemudian diwakafkan, ya, maka ketika ini diwakafkan kepada pihak lain, maka tentunya di sini harus ada kejelasan, Pak. Artinya ini kan pengalian sama seperti pengalian biasa, Pak. Cuma bedanya manfaatnya aja beda, gitu kan. Nah, sekarang orang yang pencipta buku tadi, dia bisa mengikrarkan bahwa ini saya serahkan sepenuhnya kepada jangka waktu cipta memang di sini harus dipertimbangkan tadi, Pak. Artinya apapun bentuknya ya, buku tadi dibentuk dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk apapun gitu ya, itu tetap perlindungannya sama, Pak. Gitu. Cuma tergantung sekarang bagaimana ketika dia ikrarkan, apakah ada batas waktunya yang diberikan kepada dia untuk jangka waktu yang diberikan haknya tadi, gitu ya, ataukah ada ketentuan lain yang mengatur antara kedua belah pihak tadi, Pak. Ini memang semua terikat dari perjanjian antara kedua belah pihak bagaimana pengelolaan haknya tadi, Pak. Itu saja. Baik, terima kasih, Pak. Kemudian kalau misalkan pertanyaan berikutnya, mungkin Bapak bisa menjelaskan kira-kira kalau misalkan contoh wajib kan kami sudah ada badan hukum, kemudian komunitasnya sendiri kita sudah bikin logo dan nama, Pak. Nah, sekiranya kami ingin
mendaftarkan logo dan nama tersebut sebagai kekayaan intelektual. Mekanismenya seperti apa dan kalau boleh tahu juga biayanya gimana, Pak? Iya, sekarang ini Pak, DJKI sudah menggunakan ini secara online, Pak. Jadi kalau logo itu untuk kegiatan usaha bisa didaftarkan sebagai merek dagang atau jasa. Nah, itu biayanya kalau itu semua ada di website kita, Pak, di dgip.go.id, atau Bapak bisa juga download portal DJKI, Pak, dari handphone, Pak. Itu semua ada biaya semua di sana, dan semua bisa dilakukan secara online, Pak. Pembayarannya pun juga melalui bank. Ya, semua bisa melalui bank, bahkan bisa juga pembayaran dari PNBP tadi bisa dilakukan juga dengan Tokopedia, Pak. Itu ada pembayaran non pajak ya. Jadi PNBP itu bisa ada di situ yang masuk dalam pembayaran non pajak. Itu bisa dimasukkan pembayaran di situ dan kemudian kita bisa langsung mengajukan permohonan melalui aplikasi secara online. Jadi sekarang sudah bisa mudah secara online dan Bapak bisa menggunakan aplikasi tadi ya. Jadi nanti di handphone kita juga udah bisa dilihat namanya portal DJKI, Pak. Bapak klik di situ sudah bisa Bapak mau daftar apa. Yang jelas bahwa Bapak bikin akun dulu, ya, bikin akun akun kita, ya, kita mengajukan apa, hak cipta, merek, desain, paten, kita bikin akun dulu. Setelah itu kita mendapatkan akun, baru kita bisa mengakses, Pak. Setelah kita mengakses, kita bisa mengajukan permohonan dan pembayarannya pun juga secara online melalui Simpaki namanya, gitu ya, sistem pembayaran keuangan KI. Ini mudah sekali Pak sekarang, Pak. Ya. Oke, berarti sudah dari rumah pun bisa mendaftar, Pak ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Apalagi era virtual begini, semua secara online, Pak. Kemudian, begini Pak, selanjutnya jika karena belum ada contohnya Pak ya, untuk wakaf hak kekayaan intelektual, cuma sekiranya ada, misalkan kami dari Wacits menulis buku Pak, kemudian ingin mendaftarkan hak ciptanya gitu di DJKI. Nah, kemudian di dalam benak kami ingin mewakafkan dengan kondisi bahwa aturan teknis masih belum tegas, tapi ada niatan ke arah tersebut. Nah, kira-kira mekanismenya seperti apa? Apakah nanti ikrarnya di depan Direktorat KI atau cukup dengan nazir wakafnya atau bagaimana Pak? Kalau mekanismenya tentu begini Pak. Bapak ada ikrar dengan jadi Bapak sudah ke Dirjen KI itu sudah sudah ada dokumen yang sudah dilakukan tadi ikrar wakaf tadi, Pak. Okay. Jadi di dalam DJKI kita hanya menerima pencatatan pengalihan hak berdasarkan wakaf. Nanti baru kita kasih notifikasi, Pak. Kita kasih catatan, kita kasih surat kepada para pihak tadi bahwa katakanlah untuk merek yang terdaftar ini sudah dialihkan atau sudah dialihkan dengan dasar wakaf gitu Pak ya. Nanti akan ada pencatatan dari kita. Tapi dokumen yang terkait dengan pengalihan berdasarkan wakaf tadi itu dilakukan oleh para pihak, Pak. Jadi yang disampaikan kemarin adalah sudah dalam bentuk dokumen yang benar-benar sudah resmi dari para pihak tadi bahwa ini sudah diwakafkan, begitu Pak. Ya. Jadi kan pengalihannya. Baik, tapi kemudian Pak, berkaitan dengan hal tersebut, apakah misalkan merek gitu Pak, apakah kita daftar dulu ke Dirjen KI hak ciptanya atau mereknya, sehingga kekayaan intelektualnya tercatat di KI, baru kita ikrar wakaf ke nazir, atau kita bisa ke nazir dulu ikrar wakaf baru daftar ke Dirjen KI Pak? Oh, yang kalau untuk ikrar wakaf itu objek KI yang sudah terdaftar Pak. Oke. Jadi terdaftar dulu ke Dirjen KI, sudah mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat itu dialihkan, Pak. Jadi yang sudah ada haknya dulu, Pak. Gitu.
Jadi syarat pertama adalah yang dilakukan adalah mendaftarkan objek KI-nya dulu. Apakah dia mendaftarkan sebagai desain industri, sebagai merek, ya, sebagai paten, ya, ataukah dia mencatatkan ciptaannya dulu, gitu ya, mencatatkan. Nah, setelah itu baru dialihkan. Oke, baik Pak. Oke, mungkin dari teman-teman semua ada pertanyaan, ya? Mungkin ada yang ingin bertanya langsung open mic, bisa dengan pemateri. Silakan. Mungkin ada yang ingin open mic menanyakan langsung. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, Pak. Ya. Dari Nila DJKI. Nah, sekarang berkaitan dengan KI komunal, Pak. Apakah memungkinkan menjadi objek wakaf? Jika memungkinkan, landasan hukumnya apa? Ya, sebenarnya gini, Pak. KI komunal itu kan yang warisan budaya tradisional, Pak, secara turun-temurun, Pak. Ya, itu sudah menjadi warisan budaya tradisional yang turun-temurun, dan itu artinya sebetulnya gini, itu sudah menjadi milik umum yang kemudian ini dipelihara atau dilestarikan oleh masyarakat sekitarnya, gitu, Pak. Jadi artinya karena KI komunal itu kan bukan didaftarkan, Pak. Sudah, kalaupun kita bisa melihat objek perlindungannya kan sudah menjadi milik umum. Sebagai contohnya begini, ada lagu Ilir-Ilir, Pak. Ilir-Ilir itu kan yang bikin dulu konon kabarnya Sunan Kalijaga, ya. Kalau bicara lagu kan itu perlindungannya adalah sebagai karya cipta, gitu ya, personal. Tapi kalau kemudian dia sudah habis perlindungannya, maka itu menjadi public domain, Pak. Nggak bisa diklaim oleh salah satu pihak. Jadi KI komunal itu bukan merupakan objek dari bukan objek dari wakaf ini, Pak. Karena sudah menjadi milik umum, orang semua boleh memanfaatkan, Pak. Gitu ya. Yang bisa dikatakan sebagai wakaf ini adalah yang tadi, Pak, yang memang itu masih menjadi milik personal, yang eksklusif tadi, tapi kemudian karena yang eksklusif tadi ini memiliki manfaat sosial yang bisa digunakan oleh masyarakat, maka dia bisa diwakafkan. Gitu kan. Tapi kalau kemudian dia sudah menjadi milik umum, ya, menjadi komunal tadi, tentunya kan nggak perlu lagi, Pak, dia dilakukan pemanfaatan seperti itu. Artinya orang bebas saja menggunakan. Jadi kalau KI komunal ya siapapun juga boleh menggunakan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau mau open mic bisa, masih ada waktu. Mungkin sambil menunggu dari teman-teman, dari saya pribadi, Pak, ingin bertanya kalau di Indonesia sendiri, kira-kira apakah hak kekayaan intelektual di Indonesia sudah cukup banyak yang terdaftar atau dirasa masih sangat minim di masyarakat, Pak? Kalau yang pendaftaran ini, Pak, ya. Ya mungkin pemilik KI masih belum melihat, artinya belum melirik nih, Pak, ya, masalah wakaf ini, ya. Ini memang kan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai wakaf kan lebih pada fungsi sosialnya dan memang ada nilai ibadahnya di situ. Seperti contohnya tadi, Pak, kalau umpamanya ada orang yang menemukan paten atau teknologi untuk pengolah limbah. Ketika dia melihat sebuah daerah yang sungainya terkontaminasi dengan limbah pabrik sekitarnya, maka kemudian dia bisa mewakafkan patennya tadi untuk untuk masyarakat tadi, ya, dengan dia menyerahkan seperti itu. Nah, ini kan mungkin ada hal-hal yang kita bisa perhatikan bahwa adanya fungsi sosial, Pak, yang harus diperhatikan. Nah, ini yang mungkin para pemilik KI belum melirik ke situ, Pak. Gitu. Ya. Para pencipta buku, ya, mungkin banyak buku-buku yang bersifat untuk pengetahuan madrasah atau pengetahuan masyarakat
di sekitar situ yang buku-buku itu sangat bermanfaat, yang mungkin itu juga mau diwakafkan, itu juga masih, saya pikir masih sedikit orang yang melakukan seperti itu. Tapi artinya secara ketentuan peraturan perundang-undangan, itu dimungkinkan peluang itu, Pak. Tinggal sekarang bagaimana mereka memanfaatkan peluang tadi. Gitu. Artinya bahwa memang dimungkinkan objek kekayaan intelektual itu diwakafkan. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya ada Ibu Helza Nova, sudah mengangkat tangan tadi. Ibu Helza, apakah masih bersama kita? Bu Helza Nova. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Punten, ini kameranya lagi bermasalah ya, saya nggak bisa di-on-kan. Baik, ya. Tidak apa-apa Ibu. Silakan Bu. Terima kasih, ini maaf baru bergabung. Saya tertarik sekali tentang materi wakaf haki ini. Kebetulan kemarin memang sempat menulis tentang penelitian wakaf haki. Cuman boleh bertanya Pak, terkait begini Pak, kan sekarang kan pelaksanaan prosedurnya bagaimana ya Pak? Pertama, nanti siapa yang menjadi PPA menjadi ininya Pak, pejabat pembuat akta ikrar wakafnya Pak? Apakah kalau kan selama ini kan belum ada aturannya Pak? Nah, yang pertama itu yang saya tanyakan. Yang kalau di wakaf uang kan sudah ada pejabat perbankan Pak yang menjadi pejabat pengesahan ikrar wakafnya. Nah, nanti kira-kira kalau haki siapa ya Pak? Itu yang pertama saya tanyakan Pak. Yang kedua Pak, dalam hak kan dikenal ada hak moral dan hak ekonomi ya Pak. Iya, betul. Kalau hak moral kan ya si penemunya kan sebenarnya yang diwakafkan itu adalah hak ekonominya ya Pak ya. Iya, betul. Karena terkait dengan itu berarti dia sebenarnya yang diwakafkan itu adalah lebih ke manfaatnya ya Pak. Nah, saya ingin bertanyakan Pak, nah terkait dengan paten ya Pak, kan itu kan ada jangka waktu ya Pak. Iya. Kalau terkait undang-undang wakaf. Berarti itu nanti jangka waktu paten misalnya Pak ya. Berarti itu waktu itu adalah tergantung masa patennya ya Pak. Misalnya kalau nggak salah di undang-undang paten itu sekitar 20 atau 30 tahun ya Pak. 20 tahun. Nah, nanti setelah itu ada seseorang yang memegang hak paten, misalnya dia mewakafkan paten. Misalnya patennya itu sampai 2030 misalnya. Berarti setelah 2030 itu berarti itu selesai ya Pak ya. Jadi bisa saja dimanfaatkan terkait dengan wakaf itu sendiri. Mungkin itu Pak yang saya tanyakan. Tergantung kedua Pak, mungkin perlu disupport Pak di prosedur kerjasama juga Pak, kalau bisa disupport antara BWI sama Kemenak, bagaimana membuat SOP-nya Pak, karena sudah banyak Pak yang ingin berwakaf haki Pak, tapi ininya Pak, SOP-nya ini belum ada Pak, maksudnya itu peraturan pelaksanaannya Pak. Ya. Jadi mungkin misalnya kalau misalnya suatu cita itu sudah dipaten, sudah diwakafkan, itu harus diregistrasi di mana saja Pak, misalnya di Dirjen Haki juga, di BWI juga. Nah mungkin baiknya nanti ini Pak, saya ngasih saran saja Pak, disupport Pak, supaya nanti kita bantu sosialisasikan Pak. Jadi biar masyarakat tuh terdorong juga Pak. Karena waktu itu sudah ada Pak yang berwakaf haki, cuman ininya Pak, peraturan pelaksanaannya Pak belum bersifat komprehensif. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Helza. Silakan Pak Agung. Ya Bu Helza, terima kasih. Itu yang tadi yang menjadi catatan saya juga Ibu, yang Ibu sampaikan tadi yang terkait dengan pejabat membuat akte ikrar wakaf ya. Itu memang ketentuan undang-undang wakaf ya, itu harus mengatur yang tegas yang disebutkan turunannya Bu. Yang harus menyebutkan tentang siapa sih pejabat yang ditunjuk sebagai pembuat akte ikrar wakaf, itu siapa saja sih pada wakaf haki. Nah ini belum ada aturannya, itu yang kami juga mendesak supaya itu segera dibuatkan aturannya gitu loh Bu ya. Karena kan sebetulnya kalau terkait dengan wakaf kan bukan ruang lingkup tugasnya bukan ada di tempat kami Bu, tapi kami hanya mencatatkan pengalihan yang berdasarkan wakaf gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita mencatat pengalihan hak berdasarkan wakaf tadi. Jadi dalam Undang-Undang KI sudah disebutkan bahwa pengalihan bisa dilakukan karena adanya pewarisan, wakaf, hibah gitu ya. Nah, artinya ketika sampai ke kami, kita akan proses dengan melampirkan bukti-bukti yang sudah
disebutkan tadi adanya pengalihan berdasarkan atau penyerahan kekayaan intelektual tadi, karya-karya intelektualnya berdasarkan wakaf. Nah, ini yang memang perlu ditindaklanjuti lebih harus segera di dalam hal ini, Bu. Karena memang belum ada ketentuan yang mengatur mengenai itu tadi. Nah, mungkin perlu juga nanti dari instansi terkait juga bisa mungkin duduk bareng nih, Bu, antara KAI dengan kementerian lembaga lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Jadi yang pertanyaan Ibu pertama tadi memang itu masih menjadi catatan buat kami, Bu. Tapi kami memang sistem sudah siap ketika ada orang mengajukan pengalihan berdasarkan wakaf, kita akan terima dan kita akan proses. Gitu. Karena pengalihan yang lain yang berdasarkan perjanjian atau berdasarkan hibah, ya, atau berdasarkan jual beli dan segala macam itu sudah bisa kita proses, Bu. Cuman dari wakaf saja belum ada yang mengajukan. Ya, terkait dengan jangka waktu tadi, benar, memang jangka waktu ini harus jadi catatan yang harus diperhatikan ketika ada wakaf. Karena jangan sampai nanti begitu terjadi wakaf tadi, ternyata perlindungannya sudah habis gitu, Bu, ya. Atau memang kita melihat berapa jangka waktu perlindungan dari kekayaan intelektual yang diwakafkan tadi. Kalau mengenai hak cipta, ya memang yang dialihkan hanya hak ekonominya saja, bukan hak moralnya. Jadi ketika sebuah buku katakan demikian, kemudian itu dialihkan hak, ya, berdasarkan wakaf, maka hal ini menjadi hal-hal yang sangat mendasar sekali, bahwa karya-karya tadi yang dialihkan tadi tidak boleh diganti atau dirubah kepada orang yang menerima hak. Tetap nama penciptanya harus disebutkan dan tidak boleh merubah isi tanpa seizin dari penciptanya, karena itu berkaitan dengan hak moral. Yang dialihkan adalah berkaitan dengan hak ekonomi saja, pemanfaatannya saja. Jadi sebetulnya ketika dia diwakafkan, dia boleh seumpamanya itu digunakan untuk kepentingan sosial, orang tidak perlu lagi untuk umpamanya membayar buku tadi, kemudian itu bebas untuk digandakan atau bebas untuk diakses dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, juga berkaitan dengan masalah paten, ini kita juga bisa melihat bahwa jangka waktu perlindungan tadi yang perlu diperhatikan. Kalau paten biasa itu kan hanya 20 tahun, dan setelah 20 tahun dia menjadi public domain. Maka orang tidak boleh mengklaim atas kepemilikannya kalau sudah menjadi public domain. Itu sudah menjadi milik umum, orang semua boleh mengakses atau menggunakan dan memanfaatkannya. Gitu, Bu, ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Maaf, terima kasih Bu Heza atas pertanyaannya. Kemudian ini masih ada pertanyaan lagi, Pak. Ya. Dari Junarti IIUM. Dalam haki buku ada beberapa hak cipta, misalkan, atau di sini mungkin lebih maksudnya beberapa pihak, Pak. Ada penulis, ada penerbit. Kalau misalkan seorang penulis ingin mewakafkan hak cipta buku, apakah harus ada persetujuan penerbit atau bagaimana? Ya, sekarang begini, Pak. Kita harus melihat dulu buku tadi, kan di sini ada penerbit, Pak. Ya. Jadi, apakah antara penulis dengan penerbit tadi ada perjanjian yang bersifat jual putus, Pak? Ataukah memang ada perjanjian hanya dia diberikan hak untuk mencetak saja, tapi pengelolaan hak ekonominya masih ada pada si pencipta. Nah, ini juga harus diperhatikan, Pak. Umpamanya begini, ketika saya sebagai penulis, terus kemudian saya menyerahkan kepada penerbit untuk mencetak buku saya. Lalu kemudian penerbit membayar saya di muka. Membayar di muka itu sebagai jual putus, gitu ya. Nah, kalau seperti ini, berarti hak ekonominya sudah beralih kepada penerbit. Maka ketika diwakafkan, tentu pemegang hak ciptanya ada pada si penerbit tadi, Pak. Nah,
Jadi harus jelas dulu nih haknya nih, gitu. Tapi kalau seandainya si pencipta tadi menyerahkan kepada penerbit hanya untuk mencetak saja, tapi dia tidak menyerahkan hak seluruhnya. Nah, kalau seperti ini boleh saja, Pak, si pencipta tadi mewakafkan, gitu ya. Nah, terus kemudian ada hal lain lagi di dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa terkait dengan masalah buku dan lagu, ketika buku ini dijual putus, gitu ya, maka setelah 25 tahun haknya bisa beralih kembali kepada pencipta. Jadi umpamanya saya di tahun 5 tahun yang lalu gitu ya, saya menyerahkan karya naskah buku saya kepada penerbit dengan dijual putus. Penerbit membayar saya di muka dengan membayar sejumlah uang. Nah, perjanjian jual putus ini berlaku selama 25 tahun. Jadi setelah 25 tahun, itu haknya kembali kepada saya. Artinya, saya berhak untuk melakukan tindakan hukum apapun setelah 25 tahun tadi. Artinya, saya boleh mewakafkan buku tadi setelah hak ekonominya kembali kepada saya. Itu ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan terkait dengan buku. Jadi harus kita lihat dulu persoalannya. Gitu. Kemudian pertanyaannya Pak, kalau untuk mekanisme pendaftaran haki itu melalui portalnya DJKI itu prosesnya berapa lama Pak? Ini pertanyaan dari Heri Wakaf Warrior. Apa Pak? Maksudnya proses apa Pak? Jangka waktu proses pendaftaran haki Pak. Pendaftaran haki maupun wakaf haki sekiranya diproses itu berapa lama gitu? Kalau wakaf haki sih, kalau pengalihannya ya Pak mungkin ya, pencatatan pengalihannya ya. Iya. Ya kalau pengalihannya sih nggak lama Pak. Kalau memang dokumen lengkap, itu kan bisa diproses dalam waktu singkat Pak ya. Paling bisa 7 hari atau paling tidak 2 minggu ya. Paling tidak kalau dokumen lengkap segala macam. Nggak lama Pak kalau untuk pencatatan itu ya Pak ya. Dan kemudian proses KI kan macam-macam Pak. Kalau paten ada jangka waktunya sendiri, merek ada jangka waktunya sendiri Pak. Dalam prosesnya kalau merek itu kurang lebih nggak sampai setahun sudah bisa, setahun lah kurang lebih itu sudah keluar sertifikatnya. Ya. Kalau memang dia nggak ada penolakan atau nggak ada keberatan dari pihak lain. Desain industri juga demikian, ya. Itu nggak sampai setahun. Kebetulan di sini ada pesertanya juga ada teman saya pemeriksa desain ini juga mungkin bisa mendengar bahwa memang prosesnya adalah nggak sampai setahun atau setahun paling tidak bisa keluar. Kecuali ada keberatan atau ada keberatan dari pihak lain yang mengklaim atas karya yang kita ajukan. Gitu. Kalau hak cipta, pencatatan ciptaan itu sekarang dengan online prosesnya sudah lebih cepat lagi, Pak. Kalau dokumennya lengkap, 1 hari bisa keluar. Kalau hak cipta, Pak ya, sepanjang memang dokumen lengkap. Nah, biasanya kan yang sering terjadi adalah ketika dia mencatatkan ciptaan, syaratnya nggak lengkap, umpamanya dia tidak menyertakan surat pernyataan, gitu Pak ya, atau mungkin juga objek ciptaan yang mau dicatatkan itu nggak clear ya, apa yang mau dicatatkan segala macam seperti itu. Nah, tapi kalau semuanya lengkap, semuanya clear, apa yang mau dicatatkan, gitu ya, maka prosesnya hanya 1 hari Pak, untuk hak cipta. Jadi kita sudah melangkah lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Kita sudah bisa online dan kita bisa diakses dari manapun, Pak. Baik, terima kasih Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari saudari Juwita ingin bertanya, apakah karya cipta tari dapat diwakafkan dan bagaimana caranya? Dia mencontohkan tari topeng Minak Jingga dari Kalbar ya. Oke. Jadi mungkin kalau secara lebih umum pertanyaannya adalah jika karya ciptanya seperti tarian gitu. Itu apakah bisa diwakafkan dan bagaimana penjelasannya gitu? Iya, sebenarnya gini, objek karya apapun bisa diwakafkan gitu Pak ya, digunakan untuk
apa namanya, kepentingan sosial atau kepentingan ini ya, ibadah gitu ya. Nah, kalau kita bicara tarian kan juga masuk dalam jenis karya cipta. Jadi itu boleh saja Pak, bisa saja itu dialihkan. Cuma persoalannya tadi seperti yang dicontohkan ini saya baca di dalam chatnya dari Ibu Juwita. Ini kan di situ mencontohkan tari topeng Minak Jingga dan kemudian ada tari yang kalau menurut saya ini adalah tarian warisan budaya tradisional yang sifatnya komunal tadi, Pak. Nah, kalau yang komunal tentunya nggak bisa, Pak, karena itu kan jadi objek kekayaan intelektual yang memang sudah dimiliki oleh masyarakat sekitarnya, tidak bisa diklaim secara pribadi. Artinya masyarakat apa namanya boleh menggunakan dengan catatan dia menyebutkan sumbernya dari mana. Katakanlah tari Minak Jinggo, orang Sumatera juga boleh menarikan itu, gitu kan? Nah, kemudian mendisklaim bahwa ini adalah tarian dari Jawa, namanya gitu ya. Nah, boleh seperti itu, Pak. Jadi harus dilihat dulu kalau memang tariannya adalah tarian yang sifatnya kontemporer, tarian baru gitu ya, tarian-tarian baru yang memang dikembangkan oleh seseorang, maka itu bisa menjadi karya personal yang dapat diwakafkan tadi. Gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Kemudian berlanjut ya, mungkin masih satu lagi mungkin ya. Dari Mila DJKI, Pak, jika ada permasalahan hukum atau sengketa wakaf HKI, peradilan mana yang berwenang? Apakah peradilan agama atau niaga, Pak? Sekiranya ada. Iya. Sekarang yang kita melihat dulu, Pak, objeknya adalah sekarang yang dipersoalkan adalah tentunya kalau bicara kepemilikan ya, Pak, sengketa kepemilikan tentunya ini bisa menjadi apa namanya jadi kewenangan dari pengadilan niaga, Pak. Jadi kalau sekarang kita bisa melihat bahwa ini bicara masalah hak, Pak. Ketika hak ini sudah menjadi haknya nazir. Nah, ketika ada pihak lain yang menggunakan, maka atau ada jadi sengketa terkait dengan objek kekayaan intelektual tadi, tentunya adalah pengadilan niaga, Pak. Karena ini kan berbicara masalah hak. Ya. Dan memang di dalam undang-undang hak cipta, undang-undang KI, ya, itu kan dijelaskan bahwa sengketa atas kekayaan intelektual, apakah itu merek, paten, desain industri, hak cipta, ya, semuanya diselesaikan melalui pengadilan niaga, Pak. Kalau secara perdatanya. Nah, tentunya terkait dengan masalah wakaf ini yang ketika sudah dialihkan dalam bentuk wakaf, maka apabila terjadi sengketa, ya tentunya adalah melalui pengadilan niaga, gitu Pak, pelanggaran dan segala macam. Karena kan di sini hanya kepemilikannya atau pemegang haknya beralih Pak, pada pihak lain yang berdasarkan wakaf tersebut, tapi tidak mengurangi nilai dari apa namanya, tidak mengurangi nilai dari hak kepemilikannya atas karya intelektual tadi. Baik. Terima kasih. Berarti peradilan niaga ya, Pak. Baik. Baik, mungkin ini yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ada Ibu Juwita Pradesa, itu mengangkat tangan. Ibu Juwita, saya persilakan jika ada yang ingin disampaikan. Selamat pagi, Pak Agung. Pagi. Pagi, Suhu. Izin bertanya. Ya. Sebenarnya kalau saya lihat tentang wakaf itu undang-undangnya udah lama ya, Pak ya? Iya, betul. Ini kalau saya ini justru baru tahu Pak sekarang, karena lihatnya kan mungkin ini PR dari Kementerian Hukum dan HAM khususnya di JNKI tentang wakaf kekayaan intelektual, karena untuk hal seperti ini masyarakat banyak yang tidak tahu Pak. Petunjuk bagaimana untuk pengimplementasikan undang-undang tersebut, sehingga ini sekarang karena adanya webinar ini jadi paham nih ada apa namanya tentang wakaf gitu ya. Saya lihat juga ternyata memang undang-undangnya sudah lama, malah tapi untuk
mempublikasikannya itu menurut saya sampai sekarang saya baru dengar Pak. Jadi karena itu menarik juga bagi saya bahwa oh ternyata bisa diwakafkan. Tapi katanya kita dalam misalkan mata kuliah kekayaan intelektual itu jarang kita jelaskan gitu loh. Mohon petunjuk dari khususnya di Dijen Kekayaan Intelektual. Terima kasih. Iya, saya juga berterima kasih kepada Mas Imam nih yang udahin ngadain webinar seperti ini. Karena jarang orang mengangkat masalah. Dulu pernah ada di UII ya, di Universitas Islam Indonesia, sentra KI-nya melakukan diskusi yang intens mengenai ini, mengenai wakaf ini. Jadi memang sebenarnya ini persoalan yang harus diselesaikan, artinya terkait dengan peraturan yang di bawahnya tadi. Seperti contohnya peraturan pelaksana dari undang-undang tentang wakaf ini. Nah, tentunya nanti mungkin mulai mendesak dari Kementerian Agama yang membuat turunannya, Pak, seperti apa. Ya mungkin nanti Pak Imam bisa ngajak bareng nih antara kita dengan Kementerian Agama, Pak. Sesi berikutnya nih, Pak. Bisa, seperti Pak, apa, gitu kan? Bisa. Jadi sesi yang berikutnya nih, Pak. Dari hasil diskusi ini kan memang kesimpulan kita, kalau kami dari DJKI siap saja untuk menerima pengalihan berdasarkan wakaf atau berdasarkan perjanjian atau berdasarkan ketentuan yang sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, tentunya juga memang tadi Bu Juwita ini menarik sekali kalau memang umpamanya juga Ibu memfasilitasi di kampus Ibu untuk mengajakkan diskusi seperti ini. Artinya mengajak diskusi terkait dengan potensi-potensi yang bisa dilakukan, potensi dari objek kekayaan intelektual yang dimungkinkan untuk dilakukan wakaf. Kayak gitu. Nah, tentunya di sini juga perlu duduk bareng nih Pak Imam, kalau menurut saya. Jadi mungkin diskusinya nggak sampai di sini nih Pak. Sesi berikutnya, ini menjadi bahan diskusi kita berikutnya. Karena tadi juga menurut informasi kan juga sudah banyak nih orang yang akan mewakafkan karya intelektualnya, gitu ya. Tapi kemudian terbentur dari siapa sih yang punya kewenangan untuk mencatatkan tadi. Apa yang melakukan ikrar wakaf tadi itu kewenangannya jadi siapa, ya? Yang menjadi pejabat membuat akta ikrar wakaf ini siapa jadi kewenangannya dan siapa yang ditunjuk untuk menjadi pejabat membuat akta tersebut. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Ya, ini menurut saya ini menarik Pak Imam untuk jadi bahan diskusi kita. Bila perlu teman-teman di Kementerian Agama dilibatkan juga, Pak. Baik. Ya. Baik. Sesi ini dilibatkan juga Pak harusnya. Iya Pak. Sebetulnya ya. Terima kasih Bu Juwita dan Pak Agung atas informasinya. Jadi mungkin karena pertanyaan sudah ditutup. Jadi mewakili teman-teman Wajits. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, Wajits ini adalah sebuah komunitas yang berdiri kurang lebih tahun 2018. Kita berfokus di bidang pengkajian dan sosialisasi wakaf. Kita ini sudah webinar kami yang ke-25, Pak Agung, Bapak Ibu sekalian. Cuma ide untuk memunculkan wakaf haki ini muncul karena sebelum-sebelumnya topiknya itu masih banyak berkaitan dengan wakaf produktif, wakaf uang dan sebagainya. Dan kami ingin mencoba melakukan breakthrough gitu, mencoba mendorong agar isu-isu yang jarang diangkat ke publik seperti wakaf haki ini bisa naik. Nah, ketika muncul pemaparan dari Pak Agung, oh ternyata banyak insight baru juga buat kami, dan juga ternyata pun juga bisa bermanfaat bagi bagi teman-teman DJKI sendiri. Mungkin nanti kami dari Wajits Pak, sebetulnya untuk kegiatan kami ini kami sudah informasikan ke pengurus badan wakaf di tingkat daerah maupun pusat. Cuma mungkin karena ada hal lain, karena hari ini juga bertepatan Pak, ini ada sesi diskusi publik tentang revisi UU Wakaf. Jadi sebetulnya pas waktunya gitu. Nah, harapannya mungkin ke depan kami akan mencoba sebagai komunitas yang menghubungkan stakeholder wakaf untuk bisa membuat diskusi lanjutan, karena supaya seperti concern dari Bu Helza bahwa ada orang-orang yang ingin berwakaf haki tapi mekanismenya masih belum terlalu jelas, itu kita bisa berikan kepastian hukum lah seperti itu. Nanti sekiranya ada, insya Allah akan ada silaturahim lebih lanjut antara kami dengan teman-teman di DJKI, salah satunya melalui Pak Agung. Jadi kami berterima kasih seperti itu.
Ya, kemudian, nah ini karena ada satu lagi Pak, Ya. pertanyaan yang masuk dari Elimar. Kalau misalkan Pak ada usaha rumahan sablon kaos mengambil gambar animasi kartun ambil dari internet Pak, apakah oleh hub kita mungkin bisa dibantu jelaskan? Mungkin. Iya. Kalau apa namanya gambar karakter itu kan masuk dalam ciptaan ya Pak ya. Ya memang harus minta izin Pak. Harus minta izin kepada apa namanya penciptanya atau pemegang hak ciptanya. Ya seperti animasi itu kan memang dia perlindungannya hak cipta Pak. Jadi harus hati-hati juga itu untuk menggunakan seperti itu Pak. Berarti sebaiknya harus. Jadi saran Bapak seperti apa kalau usaha rumahan UKM gitu Pak? Mungkin kalau harus izin segala macam ada ribet itu gimana Pak? Kalau ingin menggunakan itu? Ya memang sebetulnya undang-undang kan nggak membedakan siapa yang menggunakan, apakah itu UKM ataukah perusahaan besar gitu Pak ya. Tapi yang jelas kalau menggunakan ciptaan untuk komersial gitu ya, diperdagangkan ya memang harus minta izin Pak. Memang harus berhati-hati nih Pak kalau seperti itu. Ya. Ya memang apa namanya kalau hal-hal yang karakter-karakter seperti kecuali kalau karakter-karakter yang sudah enggak ini ya Pak, sudah apa namanya sudah public domain atau mungkin sudah habis perlindungannya gitu ya. Tapi umumnya kan yang dibuat adalah yang masih dalam perlindungan ya, yang hasil yang karya-karya dari Disney atau mungkin dari DC Comics atau Marvel gitu ya. Ya memang secara prinsip harus hati-hati Pak, jangan sembarangan. Itu saja pesan saya. Baik, terima kasih Pak Agung dan insya Allah demikian diskusi kita pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata di Indonesia sudah sebetulnya ada wakaf, tidak hanya kita sudah diskusi wakaf tanah, wakaf uang, tapi ada juga wakaf haki, punya potensi tetapi banyak hal yang harus diperhatikan, baik dari sisi masyarakat harus memperhatikan aturan-aturan yang ada, maupun dari pemerintah perlu penguatan dan kejelasan dari sisi aturan main, sehingga jangan sampai merugikan masyarakat. Tetapi harapannya karena ini menjadi concern bersama dari teman-teman pegiat wakaf maupun DJKI, kita harapkan apa namanya ada diskusi lanjutan berkaitan dengan hal ini antara stakeholder. Kalau dan ya mohon doanya sekiranya memang bisa memang Allah memperkenankan, insya Allah Wajid bisa memfasilitasi untuk bisa mempertemukan berbagai stakeholder dalam rangka untuk bagaimana memperkuat regulasi wakaf di Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum ditutup, kita mungkin sesi foto bareng dulu. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian untuk open kamera sejenak. Kita ambil foto, sesi foto bersama. Ya, sebagai kenang-kenangan, silakan Bapak Ibu bisa open kamera. Mulai 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, terkhusus Pak Agung atas paparan yang sudah diberikan. Banyak sekali manfaatnya. Bapak Ibu sekalian sudah hadir dan memberikan pertanyaan. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi saya sebagai moderator ditutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Imam semuanya. Ya, terima kasih Pak Agung. Masih